Lanjut aja Bref nih. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Bapak kabarnya? Sehat semua kita malam ini Bu? Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah hadir dalam kegiatan kita malam ini. Baiklah, yang saya hormati Bapak narasumber kita pada kegiatan diseminasi budaya positif malam ini, yaitu Bapak Mulyadi Willis, dan yang saya hormati Ibu Bapak kelompok kerja guru pendidikan agama Islam yang insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah, dalam hal ini untuk tidak memperpanjang mukadimah kita, kami persilakan kepada Bapak Mulyadi Willis sebagai narasumber kegiatan malam ini akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Kepada Bapak Mulyadi Willis kami persilakan. Oke Bapak Ibu, terima kasih Bu Refni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulullah ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini dipertemukan Allah dalam satu ruang, yakni Google Meet dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak rekognisi angkatan 11. Salawat dengan salam tak lupa kita hadiahkan buat Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, terima kasih kepada Bu Refni yang telah menjadi moderator pada malam hari ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu GPI hebat yang hadir di Jimit malam hari ini guna menambah ilmu dan berbagi yang nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan sedikit ilmu tentang budaya positif, yakninya modul 1.4 pendidikan guru penggerak. Mengenai yang katakan tadi bahwasanya nanti bagi Bapak Ibu yang akan menjadi guru penggerak ataupun berniat menjadi guru penggerak, nanti saya akan membawakan materinya seperti bagaimana pembelajaran di guru penggerak. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat seperti apa pembelajaran guru penggerak, sehingga nanti ketika Bapak Ibu menjadi guru penggerak ataupun nanti berencana jadi guru penggerak dapat melihat seperti apa pendidikan di program guru penggerak tersebut, yang insya Allah banyak sekali manfaatnya yang bisa Bapak Ibu petik dalam kegiatan guru penggerak ini. Sebelumnya izinkan saya share screen. Sudah nampak Bapak Ibu? Sudah nampak Pak. Oke Bapak Ibu, pada malam hari ini kegiatan kita adalah diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu di guru penggerak 1.4 itu adalah tentang budaya positif. Kemudian diketahui bahwasanya mungkin Bu Refni yang sudah menjalani pendidikan guru penggerak yang sudah hampir selesai. Di guru penggerak itu ada 10 modul. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 sampai nanti kepada 3.3. Nah, 1.1 itu membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. 1.2 membahas tentang visi guru penggerak. 1.3 nilai dan peran guru penggerak. 1.4 tentang budaya positif. 2.1 nanti akan bicara tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi banyak materi-materi yang nanti Bapak Ibu akan lihat akan dipelajari jika Bapak Ibu bergabung kepada pendidikan guru penggerak nantinya. Baik Bapak Ibu, itu di awal baru. Kemudian kegiatan kita pada malam ini skenario pembelajarannya yang nanti kita akan jalani. Pertama penyambutan 5 menit, tadi sudah disambut Bapak Ibu semuanya. Yang sekaligus nanti dengan penjelasan tujuan belajar dan pembuatan kesepakatan belajar, yang nanti juga akan dilanjutkan dengan ice breaking.
kemudian presentasi lebih kurang 40 menit, dan penguatan dan refleksi. Nanti akan ada hasil diskusinya, ada penguatan sebanyak 10 menit, dan nanti akan ada penutupan berdoa dan foto bersama. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada kita berikutnya. Di sini ada penjelasan tujuan pembelajaran dan pembuatan kesepakatan belajar serta ice breaking. Sebelumnya kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini adalah peserta dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi dengan peserta lainnya. Jadi Bapak Ibu, karena ini merupakan diseminasi, biasanya peserta itu diganti dengan CGP, calon guru penggerak. Jadi calon guru penggerak itu dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dan membentuk komunitas praktisi dengan peserta lain. Makanya Bapak Ibu kalau melihat kepada guru penggerak, itu mereka mayoritas menjadi praktisi di komunitas belajar masing-masing. Karena mereka mempelajari di modul 1.4 bagaimana guru penggerak itu menjadi komunitas praktisi, penggerak komunitas yang nantinya bisa menjadi acuan bagi teman-teman lain di dalam ataupun di luar sekolahnya dan lingkungan sekolahnya. Karena mereka belajar di pendidikan guru penggerak menjadi penggerak komunitas, bagaimana nanti bisa berbagi dengan teman, itulah yang diterapkan di guru penggerak. Lanjut Bapak Ibu, kita akan lihat kesepakatan belajar. Nanti boleh Bapak Ibu setuju apa tidak, nanti atau tambah kurang boleh. Pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Yang lain bagaimana nih? Oke, Pak. Oke, yang kedua, buka kameranya jika tidak ada kendala. Kenapa Ibu? Setuju, Pak. Setuju? Iya, Pak. Oke, yang ketiga, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jadi pada kesempatan ini kita berpikiran terbuka saja Bapak Ibu dan saling menghormati ketika orang lain berbicara. Yang keempat, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan serta unmute. Artinya, ketika ada peserta yang sedang berbicara, peserta lain boleh tutup mic-nya dulu dan mendengarkan apa yang disampaikan. Di sini mengambil nilai menghormati. Kemudian yang kelima, berpendapat setelah dipersilahkan. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju, Pak. Berpartisipasi penuh. Gimana Pak Ibu? Bisa dijalankan? Siapa? Oke. Yang terakhir, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Ada yang terpaksa di sini? Tidak. Jadi Bapak Ibu, dalam guru penggerak ini perasaannya riang gembira. Makanya setiap pembelajaran guru penggerak itu Bapak Ibu dengan perasaan riang gembira itu yang diiringkan. Jadi dengan segala keadaan bagaimana happy selalu sehingga nanti pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Oke Bapak Ibu, lanjut yang berikutnya dengan ice breaking. Saya di sini ada satu ice breaking. Boleh bagi Bapak Ibu silakan dibuka kameranya. Saya akan buat ice breakingnya di sini adalah mencari harta karun. Mencari harta karun. Di sini saya punya satu tempat, katakanlah kantong. Kantong ini belum berisi apa-apa, masih kosong. Nih saya telungkupkan masih kosong. Nanti saya akan isi satu benda. Bapak Ibu silakan memberikan pertanyaan, 2 pertanyaan tentang benda yang ada di dalam tempat ini. Contoh, apakah benda itu ada lingkungan kita? Nanti saya jawabnya iya atau tidak saja. Kemudian yang kedua, apakah benda itu dimanfaatkan ketika belajar? Saya jawabnya iya dan tidak saja. Untuk 2 pertanyaan langsung Ibu tebak. Misalnya buku. Nah, jika iya, maka Bapak Ibu akan dapat menjadi pemenangnya dalam permainan ini. Bisa dipahami Pak Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Oke, ini masih kosong.
Nanti siapa yang tanya setelah dia menjawab akan dilemparkan kepada yang lain. Kosong Pak Ibu ya. Nanti saya akan isi satu benda. Silakan berikan dua pertanyaan langsung nanti di tebak apa isi benda tersebut. Tentu ketika mengisinya saya tidak melihatkan. Saya isi dulu. Oke. Siapa yang mau menjawab, memberikan pertanyaan, silakan di raise hand. Tekan tombol raise hand-nya. Yang pertama dulu, ini sudah berisi Pak Ibu. Ibu Elsa baru silakan. Pena, Pak. Apa dulu Bu? Pertanyaannya dulu. Pertanyaan 2, saya jawab ya atau tidak gitu. Apakah benda itu begini? Pokoknya 2 pertanyaan dulu Bu. Oh iya, Pak. Ya. Ya. Silakan Bu Elsa. Berikan 2 pertanyaan, nanti 2 pertanyaan itu silakan setelah 2 pertanyaan tebak apa isinya. Apakah benda tersebut merupakan alat tulis? Tidak. Tidak. Apa ya? Satu lagi pertanyaan, langsung tebak nanti. Apakah benda tersebut berbentuk segi 4? Tidak. Silakan tebak. Apa ya? Ayo. Bingung. Ayo. Coba aja, Bu. Bola. Apa yang ada di sekitar kita ya? Silakan tebak aja. Karena tidak semua. Iya, Ya. tidak semua, Pak. Jadi Ya boleh tebak aja dulu. Biar dialihkan ke yang lain. Iya, HP? betul. Tidak. Oke, lanjut Bu Refni, silakan. Antrian berikutnya Bu Refni, silakan ajukan 2 pertanyaan. Baik Pak, apakah berhubungan dengan peserta didik? Tidak. Apakah disukai oleh anggota KKG? Tidak. Oke Pak. Silakan tebak, Bu. Apa ya? Kertas. Tidak. Silakan Ibu Ani. Saya bingung, Pak. Boleh pertanyaannya sampai ada yang terjawab nanti. Waktu ini 5 menit aja. Kalau nggak terjawab 5 menit, nanti saya buka aja. Lanjut Bu Ani, silakan. Ini Pak, apakah itu benda padat? Ya. Boleh iya, boleh tidak. Oh, boleh tidak. Diawali dengan huruf J. Apa Bu? Diawali dengan huruf J. J. Ya. Tidak. Ya. Akan tebak. Saya pikir tadi jus Pak di dalam. Salah ya. Ayo. Akan tebak Bu. Nggak ada jawabannya. Itu namanya harta karun, nggak bisa terjawab. Silakan. Yang baru. Terserah aja Bu Ane. Iya. Sesuai pilih. Apa kira-kira? Ayo Bu Ani, jawab aja. Tadi saya mikirnya jus Pak. Ternyata salah. Tidak salah. Lanjut Bu Delvi, silakan. Oke, saya coba ya. Ya, Apakah benda itu berhubungan dengan perhiasan wanita? tidak. Oh. Apakah benda itu berupa mainan anak-anak? Ya. Silakan, tebak. Sudah dapat clue-nya? Bola. Lebih spesifiknya, Bu? Hah? Lebih spesifik? Bola kaki. Tidak. Lanjut, Pak Suryadi. Sudah hampir mendekati, silakan. Benda tersebut berhubungan dengan anak laki-laki? Boleh iya, boleh tidak.
Selalu bisa dimainkan di rumah. Bisa? Ya. Bola kasti. Apa? Bola kasti. Bola? Kasih. Oke, tepuk tangan tuh Pak Suryadi. Isinya adalah bola Bisa kasti. pilih tadi loh. Lagu kasih. Oke Pak Ibu, jadi itu ice breaking kita pada pertemuan hari ini. Kita lanjut. Setelah ice breaking, kita kesempatan belajar sudah. Maka kita lanjut pada ini refleksi. Oke, lanjut pada kegiatan inti, yakni materi yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Sebelum masuk pada materi, ada tiga pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu bikin di kolom chat. Pertanyaan pertama, hukum dapat mendisiplinkan anak, iya atau tidak? Silakan dijawab di kolom chat. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan dijawab di kolom chat, ya atau tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Di kolom chat Bapak Ibu, nggak usah di raise hand. Bu Elsa Barus ya. Yang lain silakan. Ya, pertanyaan pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, iya atau tidak? Pak Syuhada, iya. Ada 2 orang, ya, yang lain? Bu Ani juga iya, Bu Refni juga iya. Sudah? Oke, kita masuk pertanyaan kedua. Yang lain boleh nanti di pertanyaan kedua jawab. Bu Rusmanili tidak. Ya, sekarang pertanyaan kedua ya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak, iya atau tidak? Ya, pertanyaan kedua. Pemberian hukuman, Bu Ani ya, Bu Rusmaneli ya, Bu Refni ya, Bu Syuhada iya, Pak Asbullah iya, Bu Elsa iya. Oke, sudah? Kita lanjut pertanyaan ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, iya atau tidak? Ya, 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 ya. Lagi? Oke. Berarti pada umumnya menjawab ya di pertanyaan ketiga ya. Kita lihat nanti jawabannya setelah membahas materi kita ini. Ini pertanyaan pemantik. Kita masuk pada konsep inti budaya positif. Dalam modul 1.4 di guru penggerak itu ada konsep intinya. Pertama, nilai positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi tentang segitiga restitusi. Jadi ini nanti akan kita bahas pada pertemuan ini Bapak Ibu, sehingga nanti dapat mengambil ilmunya seperti apa konsep inti dari budaya positif itu. Pertama, kita akan melihat nanti nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, tentang segitiga restitusi. Nanti kita akan lihat satu persatu nanti. Nah, disiplin positif. Bapak Ibu, muridnya di sekolah sudah disiplin apa belum? Belum Pak Mu. Belum. Kurang, Pak. Kurang. Oke. Kata disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin. HP nenek berkurang hari kau ya.
yang memiliki bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang ia yakini. Sementara disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi ini yang disiplin Pak Ibu. Bapak Ibu ketika di sekolah, tadi pertanyaan dan jawab iya, tidak, iya, tidak. Nah, kalau anak-anak yang disiplin itu sebenarnya datang dari dalam dirinya, intrinsik. Tidak perlu melihat adakah imbalan atau penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Itu yang kata disiplin. Jadi kalau masih ada anak kita yang karena hukuman dia disiplin, karena ancaman dia bisa disiplin, karena penghargaan bisa disiplin, itu belum dikatakan disiplin positif. Baru karena sesuatu dan lain hal. Tapi yang disiplin positif itu adalah yang untuk tumbuh kesadarannya dari dalam dirinya, intrinsiknya, bukan dari ekstrinsik. Jadi itu yang dikatakan dengan disiplin positif Bapak Ibu. Nah, kita lihat berikutnya. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada atau universal. Nah, ini profil pelajar Pancasila. Kita udah belajar kemarin di KKG. Inilah profil pelajar Pancasila yang kita yakini yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbudristek. Dapat nyanyinya Pak Ibu? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Betul itu Pak Ibu? Ya. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama ada di profil pelajar Pancasila yang nantinya kita akan terapkan di sekolah masing-masing. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan itu banyak. Yang pertamanya berdasarkan pada atau yang hanya profil pelajar Pancasila. Lanjut berikutnya, yang juga nilai-nilai kebajikan adalah ada dasarnya dari Ibu Primary Share Program. Bagaimana sikap murid itu merupakan toleransi. Ini semuanya merupakan nilai-nilai kebajikan yang nantinya bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing. Rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, percaya diri, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, komitmen. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal, artinya yang masih menyeluruh. Yang nanti Bapak Ibu bisa terapkan di sekolahnya masing-masing. Banyak lagi Bapak Ibu yang merupakan nilai-nilai kebajikan universal itu sumbernya ada 6 sumber. Nah, saya lewati saja biar cepat nih. Semuanya ini yang juga berasal dari Seven Essential Virtues. Itu ada empati, suara hati, kontrol hati, rasa hormat, kebajikan, toleransi dan keadilan. Nah, ini juga nilai-nilai kebajikan. Sekarang kita akan melihat teori motivasi, hukuman, dan penghargaan yang tadi betul-betul. Baik Pak Ibu, di sini ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3 motivasi perilaku manusia ini berdasarkan Diana Gosen. Ada 3 motivasi manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jika anak didik Bapak Ibu masih di poin 1 itu masih rendah. Artinya dia melaksanakan sesuatu itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang pertama. Motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi kalau masih ada sekolah yang memberikan penghargaan juara-juara itu sebenarnya sejak kurikulum 2003 sih tidak ada lagi Bapak Ibu. Tapi kita melihat masih ada beberapa sekolah yang juara 1 dapat hadiah, juara 2 dapat hadiah, juara 3 dapat hadiah. Sebenarnya itu tidak ada lagi dalam konsep pendidikan, terutama sejak kurikulum 2013 itu tidak lagi, karena mereka melaksanakan sesuatu hanya karena ada imbalan, hanya karena ada penghargaan dari orang lain atau dari sekolah, tapi belum dari dirinya. Nah, yang ketiga
adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi inilah teori motivasi yang tertinggi adalah karena dari yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi kalau sudah di yang ketiga, tingkatan yang ketiga yang dilaksanakan oleh anak didik Bapak Ibu, itu artinya teori motivasinya dalam dirinya sudah bagus. Artinya memang sudah dari dalam dirinya untuk melaksanakan kegiatan, sudah dari dirinya untuk melaksanakan sesuatu tanpa ada imbalan, ketidaknyamanan, hukuman. Maka usahakan dari sekolah kita secara berangsur untuk melaksanakan teori motivasi ini di tempat yang ketiga. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu di sekolahnya masih melaksanakan hukuman? Bapak Ibu? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Karena ada bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, kalau hukuman biasanya tidak terencana sama sekali. Ketika Bapak Ibu marah, ketika Bapak Ibu emosi dengan anak, itu sebenarnya hukuman ada direncanakan sebelumnya? Tidak. Tidak. Nah, misalnya ada anak yang tidak buat PR atau ada anak yang tidak mengerjakan sesuatu yang kita inginkan. Tiba-tiba marah, suruh mengerjakan 10 kali. Apakah mengerjakan 10 kali sudah direncanakan dari rumah? Tidak. Tidak. Nah, makanya itu yang namanya hukuman tidak terencana dan dia datangnya tiba-tiba. Yang kedua, yang namanya hukuman itu, murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, apakah siswa dilibatkan dalam hukuman seperti apa atau bagaimana bentuknya yang akan kita berikan kepada murid? Ada? Tidak, Kak. Tidak. Nah, jadi dan ketiga sifatnya adalah satu arah. Jadi hukuman itu sifatnya adalah satu arah dari guru ke murid. Tidak ada dari murid tidak bisa memberikan alasan apa-apa. Yang ketiga, yang berikutnya biasanya hukum itu berupa fisik dan psikis. Hanya disuruh lari 2 kali lapangan bola, disuruh membersihkan WC, disuruh menulis sebanyak-banyaknya, itu berupa fisik. Jadi hukuman ini tidak dibenarkan dalam dunia pendidikan karena biasanya itu hanya bersifat satu arah. Dan biasanya hukuman ini si guru dengan suara yang tinggi, mata melotot, kemudian juga dengan nada-nada yang lebih keras, kemudian juga bahkan pakai menunjuk-nunjuk, itu hukuman. Dan kemudian yang konsekuensi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu ada terencana, ada sesuai, ada disepakati dulu. Misalnya bagi anak bapak atau anak ibu yang tidak selesai melaksanakan atau menulis yang ada di depan, nanti tidak dibenarkan istirahat sebelum selesai. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Karena kita minta pendapat anak bapak sepakat jika yang tidak selesai menulis nanti tidak dapat istirahat. Setuju enggak? Setuju, kata anak ibu kan. Kalau sudah 2 arah itu nama konsekuensi. Memang murid tetap tidak dibuat nyaman, tapi mereka guru selalu memonitor itu karena ada keterlibatan murid dalam memberikan suatu aturan. Itu namanya konsekuensi. Nah, ada lagi nama restitusi. Bagi Bapak Ibu yang mungkin selama ini pernah dengar kata-kata restitusi, Ibu Rosmaneli pernah dengar? Enggak sih, Pak. Ibu Ani pernah dengar kata restitusi? Memahami, Pak. Bagaimana Bu Rosmaneli? Pernah dengar, cuma tidak terlalu memahami apa restitusi itu. Iya, sekarang kita akan melihat bagaimana bentuk restitusi itu.
Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi jika ada suatu murid berbuat salah, untuk memperbaikinya kita laksanakan dengan cara restitusi. Nah, bagaimana caranya? Nanti ada segitiga restitusi namanya. Bisa kita laksanakan dengan cara itu. Nanti saya akan berikan contoh satu video atau YouTube yang nanti dalam membahas segitiga restitusi. Kita lanjut. Break dulu Pak Mul. Azan. Ya, kita break perang azan. Kita break. Jadi Pak Mul, kalau kita sudah ada kesepakatan kelas, misalnya seperti inilah Pak, kayak masing-masing kelas itu, kalau guru kelas kan ada kesepakatan juga, kemudian guru bidang studi. Seandainya ada kesepakatan itu berarti boleh kita bukan hukuman sih jatuhnya Pak. Misalnya kayak gini, dia tidak mengerjakan PR nih. Kalau saya suruh keluar untuk menyelesaikannya, atau saya suruh duduk di depan, kan ada pojok baca tuh Pak, untuk menyelesaikan PR-nya, apa itu bukan hukuman juga itu Pak? Oke, kita beri sebentar dulu Bu. Azan ntar ya, nanti kita jawab. Oke, pertanyaan dari Ibu Rosmaneli tadi, Ibu boleh berangkat dari kasus ini tadi, atau penjelasan ini tadi, beda antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu satu arah. Kalau konsekuensi sudah dua arah, ada keterlibatan murid di sana. Jika tidak ada keterlibatan murid, kesepakatan antara guru dan murid, itu namanya hukuman. Oh gitu ya Pak. Misalnya apa yang Ibu laksanakan itu harus keterlibatan murid ada di sana. Misalnya di awal belajar kita berkesepakatan yang tidak siap nanti, atau yang Bapak Ibu menuliskan, jika tidak siap kita sepakat nanti yang tidak siap harus mengerjakan di luar atau harus selesaikan dulu baru istirahat. Kalau murid-muridnya semua sepakat, itu namanya konsekuensi. Walaupun nanti anaknya merasa tidak nyaman, tapi sudah dikatakan itu konsekuensi. Oh ya. Kalau hukuman hanya dari Bu Neng saja, anak tidak tahu, tiba-tiba aja. Misalnya tidak ada aba-aba sebelumnya, tidak ada informasi di awalnya. Tiba-tiba pas tidak selesai, ya kamu keluar, kerjakan dulu di luar. Itu namanya hukuman karena tidak ada keterlibatan murid di sana. Oh gitu ya Pak ya. Coba ya. Iya ya Pak. Oke, kita lanjut. Di sini ada keyakinan kelas, ada peraturan kelas. Iya, Bapak Ibu, siapa yang bisa berikan pendapatnya? Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Silakan di raise hand. Ibu Elsa masih yang tadi atau yang baru nih? Biasa masih raise hand yang tadi atau yang baru tuh? Yang tadi tuh Pak.
Nah, boleh turunkan, Bu. Bu Delvi yang baru atau yang Bu? Yang baru. Yang baru. Silakan Bu Delvi. Apa tuh beda keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas, ini menurut pendapat saya nih Pak Mul ya. Ya. Kalau keyakinan kelas itu dibuat sepakat bersama-sama anggota kelas. Ya. Kalau peraturan kelas Itu dibuat oleh guru Dibuat oleh wali kelas. Oke. Ada lagi yang lain? Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Bu Refni, silahkan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Kalau untuk keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan siswa, kemudian keyakinan kelas ini bisa berubah-ubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi ataupun keadaan pada saat itu. Sedangkan kalau peraturan kelas itu sendiri adalah peraturan itu dibuat dengan sepihak, tanpa ada kompromi dan wajib dilaksanakan. Jika melanggar aturan maka akan ada hukumannya. Itu aja Pak. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Tadi sudah ada Bu Delvi, sudah ada Bu Refni, yang dua-duanya sangat luar biasa. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Ibu yang lain? Bu Ani? Oke. Bapak Ibu, apa yang disampaikan Bu Delvi sama Bu Refni? Keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu dua hal yang berbeda. Kalau keyakinan kelas itu sudah ada kompromi kedua pihak dan punya konsekuensi setelah itu. Tapi kalau peraturan hanya sepihak dan nanti timbulnya adalah hukuman. Jadi itu beda antara konsekuensi peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas? biasanya guru wali kelas. Kalau di sekolah kami Pak Mul itu namanya kesepakatan nama itu Pak Mul. Iya, Kesepakatan juga kelas. boleh. Sudah pernah buat? Kesepakatan kelas lah. Iya, boleh. Ada pernah buat? Udah. Wali kelas biasanya ya, bekerjasama dengan wali kelas. Buat? Wali kelas yang buat Pak Mul. Ya, kita guru agama juga punya, Bu. Keyakinan kelas, nah, guru kelas saja. Oh, Kan gitu ya. kita kan mengajar Iya. juga di kelas itu. Jadi ada keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas juga boleh, kesepakatan cuma lebih kuat tuh keyakinan kelas. Nah, bagaimana prosedurnya? Kita akan lihat bagaimana bentuk atau cara pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu merupakan suatu aturan atau ketentuan yang lebih abstrak di sana. Lebih jelas semuanya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang menyeluruh secara umum. Jadi tidak hanya tentang satu hal, tapi menyeluruh semuanya yang nantinya akan dijalankan oleh seluruh warga sekolah, warga kelas. Yang ketiga, keyakinan kelas, pernyataan kelas dibuat dalam bentuk kalimat positif. Mungkin ada sebelumnya anak kita mengusulkan tidak boleh jalan-jalan. Nah, apa kalimat positifnya Pak Ibu? Tidak boleh itu kan kalimat negatif itu. Artinya ada kata tidak bolehnya. Kita ganti dengan kalimat positif. Apa kira-kira? Tidak jalan-jalan. Ya, itu kan kalau ada kata tidak boleh, itu konotasinya negatif. Nah, sekarang kita alihkan ke konotasi positif, supaya menjadi suatu keyakinan kelas. Ayo anak Tidak ibu boleh semua gitu. Iya, boleh begitu. Lanjut, ada lagi? Kan tadi bahasanya mungkin ada anak yang mengusulkan tidak boleh jalan-jalan, kata kita buat keyakinan kelas bersama anak, lalu anak mengusulkan tidak boleh jalan-jalan Pak atau Bu. Nah, itu kan kalimat negatif. Bagaimana kita kondisikan supaya menjadi kalimat positif? Apa kira? Harus Duduk di tempat masing-masing. Duduk di tempat masing-masing. Nah, jadi kalimat keyakinan kelas itu adalah bentuk kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas.
Bapak Ibu kalau buat keyakinan kelas, kalau bagi yang sudah pernah itu berapa buat dibuat? Buat ini pernah buat? Saya secara langsung nggak pernah Pak, cuma diminta pendapat pernah di dalam kelas. Ada 10 nggak salah Pak. 10. Bu Devi pernah buat? Pernah membuat enggak, tapi cuma saya kasih aturan ke anak-anak aja gitu Pak Mul. Kalau sama ibu, kalau udah masuk, ya nggak ada keluar-keluar lagi ya gitu. Itu sifatnya peraturan darinya, bukan keyakinan kelas. Gitu ya? Karena satu Iya. arah gitu kan. Jadi, Biasa pernah buat keyakinan kelas? izin Pak, gini Pak, Ya. kan karena kita bidang studi itu kan, jadi kita punya aturan sendiri sama anak gitu kan. Jadi seperti saya, ketika jam belajar anak banyak makan di kelas gitu kan. Nah, itu saya ini kan bagi yang makan di kelas, nanti besok harus bawa makanan yang seperti dimakan untuk dibagikan ke semua teman-temannya ya Nak ya. Tapi tidak boleh kasih sama ibunya gitu. Nah, itu termasuk hukuman atau gimana ya Pak ya? Coba kita konsepnya dua tadi Bu, peraturan atau keyakinan. Jika datangnya hanya dari ibu sendiri tanpa melibatkan anak, tanpa ada kesepakatan dengan anak, itu namanya peraturan. Kalau yang melibatkan anak, ada kesepakatan dengan anak, misalnya anak ada yang mengusulkan jika ada yang makan apa usulannya, misalnya bawa makanan Pak, sepakat semuanya, sepakat, itu keyakinan. Jadi beda keyakinan itu adalah kalau peraturan dari ibu gurunya saja, dari pak gurunya saja. Nah, Bu Neng ada lagi silakan. Keyakinan atau kesepakatan kelas itu Pak boleh datangnya dari kita Pak. Kita berikan pendapat boleh, Iya. tapi tetap disepakati oleh anak. Sama seperti yang tadi saya bilang, jadi anak-anak ibu, jika ada teman atau di antara kamu ada yang tidak mengerjakan PR, kira-kira apa yang kita lakukan untuk anak ini gitu Pak. Ya, kita minta pendapat anak, misalnya jika ada anak ibu yang udah PR, ya anak ibu semuanya silakan berikan pendapatnya. Jika ada teman yang buat PR, kita sepakati apa yang kita berikan sama mereka. Ini Bu, begitu Bu. Nah, sepakat anak ibu, sepakat. Nah, kalau sepakat itu sudah keyakinan kelas. Kalau sudah berarti kalau sudah kesepakatan kedua belah pihak, berarti itu bukan hukuman ya Pak ya? Bukan hukuman, karena sudah ada usulan, sudah ada kesepakatan dua pihak. Walaupun itu tidak tertulis Pak. Nanti ada lanjutannya Bu. Ini di bawah. Keyakinan kelas itu tidak boleh banyak. Tadi ada yang mengatakan 10. Satu lagi Bu. Guru agama bukan tidak ada keyakinan kelas. Saya ngajar pakai keyakinan kelas. Di awal pelajaran semester di awal semester saya berkeyakinan kelas dengan anak dulu. Jadi bukan guru kelas saja yang punya keyakinan kelas. Kita guru agama juga punya keyakinan kelas karena kita mengajar. Keyakinan kelas itulah suatu hal yang dilaksanakan ketika pembelajaran. Jadi jangan persepsi kita yang mungkin agak keliru. Keyakinan kelas milik guru kelas. Guru agama punya keyakinan kelas ketika belajar agama. Setiap semester ketika belajar di kelas yang baru, itu saya berkeyakinan kelas dulu. Nah, kemudian keyakinan kelas itu tidak boleh banyak. Nah, dalam aturannya keyakinan kelas itu antara 3 sampai 7 saja. Nah, jangan terlalu banyak, itu efeknya adalah kalau terlalu banyak itu payah mengingatnya dan payah dipahami oleh warga kelas. Nah, kemudian kalau sedikit tentu lebih mudah diingat oleh warga sekolah, warga kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas sebaiknya yang dapat diterapkan lingkungan kelas. Kalau ada usulan anak yang mungkin ngambang kemana-mana, mungkin minta pendapat yang lain, apakah bisa kita laksanakan di kelas? Jadi itu yang dikatakan keyakinan kelas. Kemudian dalam keyakinan kelas, semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, yang terakhir ini dikatakan Mbak Rafni tadi, bahwasanya keyakinan kelas itu boleh ditinjau ulang kembali kapan saja. Mana tahu apa yang dibahas bersama tadi ada yang tidak terjalankan, tinjau ulang. Nah, itu yang namanya keyakinan kelas. Ini merupakan salah satu budaya positif di modul 1.4. Kita lanjut Pak Ibu. Ini masih keyakinan kelas prosedurnya. Ini sudah saya katakan tadi. Ini tidak usah terlalu lama.
Nah ini Pak Ibu. Bu Refni masih ingat mungkin ada 5 posisi kontrol guru. Pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Bapak Ibu, di antara 5 ini, kira-kira mana yang terbaik bagi seorang guru dalam melaksanakan atau membahas suatu persoalan di kelas atau di sekolah? Bu Refni silakan. Baik, ini yang paling baik Pak, kita sebagai manajer Pak. Kenapa kita sebagai manajer? Karena kalau sebagai penghukum, guru akan lebih banyak apa-apa dihukum. Kamu nanti begini salah, ibu hukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini, nah kan ibu kena marah sama kepala sekolah gara-gara kamu. Nah itu adalah salah satu contoh pembuat merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman ini dia punya kelemahan. Di mana kelemahannya? Kalau sebagai teman, apabila anak didik tersebut kecewa sama kita, tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka bisa jadi anak didik itu tidak mau lagi mendengarkan kata-kata kita. Kalau sebagai pemantau, kita memang lebih banyak memantau. Cuma kita agak lebih beratnya lagi, paling bagusnya sebagai manajer. Kita bisa memanage semua kondisi antara kondisi murid itu sendiri. Itu aja sementara Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak yang lain ada berpendapat, mungkin ada yang bisa juga menjelaskan apa itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol guru yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, kita di posisi mana? Silakan dilihat. Bu Ani, di posisi mana kira-kira? Ya Pak. Bu Ani, di 5 posisi kontrol itu Bu Ani yang biasa terjadi ya, walaupun kita nggak memberikan punishment, hukuman atau apa. Kira-kira Bu Ani di antara 5 itu lebih sering di mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mana yang sering Bu Ani? Kalau dari pemahaman saya itu, saya posisinya lebih sering di teman kayaknya Pak. Teman. Yang teman itu seperti apa? Itu kayak teman, jadi tidak maksudnya peraturan-peraturan apapun itu ketika anak itu bersalah karena rasa teman mungkin, jadi tidak terlalu merasa bersalah dia. Oke. Ibu Rosmaneli, Bu Neni, dan Bu yang lainnya, Bu Nurhayati Muklis, mungkin yang selama ini 5 posisi kontrol guru itu Bapak Ibu berada di posisi mana? Kalau saya lebih di teman juga sih Pak Mul. Karena di luar dari itu kadang-kadang kita sama anak-anak kan merasa dia tuh tidak merasa rasa canggung gitu loh Pak. Jadi kalau di luar pembelajaran lagi dia udah merasa nyaman dengan kita gitu. Tapi bukan berarti dengan konteks dia bukan lepas kontrol dengan kita. Jadi kita bisa membawakannya sebagai teman, sebagai guru gitu. Oke, mungkin terima itu kasih. dulu Pak Mul. Bu Elsa, silakan. Iya Pak. Bu Elsa, di antara 5 posisi kontrol itu seringnya berada di posisi mana? Jatuhnya ke hukuman tadi Pak. Penghukum. Iya Pak, karena kan tidak ketika membuat tadi itu saya yang membuat aturan itu gitu kan. Nah setelah saya buat aturan tadi disepakati anak gitu. Oke. Nah ada lagi Pak Ibu, di antara 5 posisi kontrol ini yang terbaik adalah di manajer. Tadi ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau. Bedanya adalah penghukum ini itu udah jelas tadi ya, bahwasanya penghukum itu biasanya ketika mengajar kita berikan hukuman dengan suara keras, anak merasa tertindas, lebih kepada hukuman fisik, kemudian dengan nada suara tinggi, kemudian juga tanpa rencana, kemudian bahkan pakai dengan gerak-gerik tangan menunjuk-nunjuk segala macam, itu penghukum. Jika Bapak Ibu pernah berbuat seperti itu, berarti masih di posisi penghukum. Nah, pembuat rasa bersalah ini biasanya ngomongin dengan memelas, Bapak Ibu. Ketika anak
aduh anak ibu, kasihan anak ibu sama ibu nanti. Anak ibu berbuat begitu nanti ibu dimarahkan sama kepala sekolah. Nanti anak ibu kecewa, sedih loh ibu. Nah, itu masih pembuat bersalah Bapak Ibu. Artinya apa yang kita sampaikan ke anak dengan memelas, dengan menyatakan begini begitu, yang akhirnya anak pun kalaupun dia berubah dan mau berbuat itu masih pembuat masalah. Anak dirinya merasa salah. Aduh, karena saya ibu dimarahkan kepala sekolah, karena saya ibu tuh sedih segala macam. Itu namanya pembuat bersalah. Kemudian yang teman sebenarnya katakan tadi itu ada bagusnya, tapi sisi lemahnya adalah ketika di suatu ketika anak kecewa sama kita, dia tidak akan mau lagi. Ketika anak sudah tidak senang sama kita, posisi sebagai teman itu sudah tidak bagus. Pemantau ini hanya kita sebagai melihat dan mengkondisikan anak dari jauh dan sesekali mendekat kepada anak. Kemudian sebagai manajer, inilah yang terbaik, kita memanage anak tersebut, melihat kondisi anak tersebut, dan kita carikan solusi yang terbaik. Nah, itulah sebagai manajer yang bisa memanage permasalahan anak ketika, kapan, dan di mana saja. Oke, Pak Ibu. Nah, sekarang kita melihat yang terakhir tentang segitiga restitusi. Yang tadinya yang kenal dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini prosesnya segitiga restitusi, Bapak Ibu, silakan dilihat di sini. Biar saya jelaskan sebentar. Yang di kotak putih ini, langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya anak berbuat salah, ada langgar aturan, kita stabilkan dulu. Yang kedua, tindakannya, bagaimana menstabilkannya? Dengan ini biasa kata-kata ini yang sering kita pakai. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ibu juga pernah melaksanakan ini. Kita stabilkan, bukan langsung menjudge anak itu salah. Setelah kita stabilkan, baru validasi tindakan yang salah. Contoh kasusnya anak-anak, mungkin Bapak Ibu anaknya mungkin pernah mencuri. Nah, kita jangan langsung menuduh anak, kamu tuh gimana sih? Mencuri apa nggak dikasih makan sama orang tuanya? Nah, begitu. Tapi kalau dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang kita laksanakan untuk menyelesaikan suatu kasus tersebut. Pertama, stabilkan identitas. Artinya begini, kenapa anak Bapak mencuri? Iya Pak, saya nggak dikasih uang jajan. Oh, memang kalau begitu adanya, mungkin karena kondisi begitu wajar anak Bapak mencuri. Kita stabilkan, bukan berarti membenarkan tindakannya. Kita stabilkan. Mungkin kalau Bapak diskusi anak Bapak bisa juga mencuri. Bukan berarti membenarkan, tapi menstabilkan kondisinya. Kemudian yang kedua, validasi. Nah, kalau anak Bapak mencuri, apakah mencuri itu baik? Tentu dia akan menjawab tidak. Nah, adakah cara efektif? Kalaupun anak Bapak tidak dikasih jajan, apakah mencuri cara yang terbaik? Dia akan menjawab tidak. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa lakukan itu, kenapa lakukan itu. Baru yang terakhir menanya keyakinan. Jika tidak baik mencuri itu, nah ke depannya seperti apa? Nah, itu segitiga restitusi yang dilaksanakan supaya pelaksanaannya itu bisa dengan baik. Saya coba saya scan dulu satu video yang menyatakan bagaimana penyelesaian jika melaksanakan kegiatan dengan cara segitiga restitusi. Kita subscribe ini dulu. Enggak muncul ya. Bentar Pak Ibu. Saya buka dulu videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ikromah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan penerapan segitiga restitusi pada siswa kelas 1 SDN Tunjungan 1. Menurut Gaussen, restitusi adalah proses menciptakan. Ada kedengar suara Pak Ibu? Di kelas ya, pada saat jam pelajaran ya. Oke, kira-kira kalau Ada tampil Pak Ibu? Videonya nggak ada. Oh nggak ada, kayak gini. Videonya nggak ada Pak Mul. Suaranya kedengar? Suaranya nggak terlalu jelas sih Pak. Jauh Pak, jauh Pak suaranya. Oke, karena kesal. Oke, gini aja Pak Ibu. Nah intinya adalah dalam segitiga restitusi kita melaksanakan 3 tahapan tersebut supaya dapat melaksanakan permasalahan dengan baik tanpa menjas anak dengan perbuatan yang langsung disalah-salahkan. Jadi itu saja Pak Ibu materi kita pada malam hari ini. Lanjut ke saya kembalikan kepada Ibu Refni untuk sesi tanya jawab jika masih ada. Silakan Bu Refni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak narasumber kita yaitu Bapak Mulyadi Wilis yang telah menjabarkan materi tentang budaya positif. Di mana budaya positif ini akan sangat membantu kita dalam menghadapi anak agar kita tidak dicap oleh anak. Kadang kita dicap oleh anak sebagai seorang penghukum, sebagai tukang marah atau segala macam. Baik, dalam hal ini kami buka 2 sesi tanya jawab kepada Ibu atau Bapak yang ingin bertanya tentang budaya positif ini, kami persilahkan. Baik Ibu, ada Bu yang ingin bertanya atau Bapak? Silakan Bu. Silakan Bu. Kalau Bu Refni sendiri kalau mau bertanya boleh, kita diskusi aja. Ya Bapak Ibu silakan. Baik Bapak Ibu, sebenarnya materi budaya positif ini sangat bagus ya Bu ya, karena kadang anak berbuat sesuatu yang tidak baik itu karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi atau ada hal yang salah sebenarnya dari kita sehingga membuat anak seperti itu. Kita selalu menghukum akhirnya terjadi pemberontakan dari anak. Mungkin bisa Ibu yang ingin bertanya Bu. Ya, silakan Ibu. Bu Nurhayati Muklis, Pak Suhada, Bu Delvi silakan. Bu Delvi silakan Bu, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Refni atas waktu yang diberikan kepada saya. Sedikit saya bertanya di sini. Ini terkadang ini mungkin sering ya kalau zaman sekarang ini anak-anak yang broken ini yang agak sulit kita menghadapinya di sekolah. Ketika dia di sekolah sering melakukan tindakan, udah sering dilakukan diberi hukuman, ternyata nggak berubah. Yang susahnya ini ketika dipanggil orang tua. Ketika anak itu dipanggil orang tuanya, sementara anak itu tinggal sama saudaranya. Ini yang ribetnya. Sementara sama saudaranya itu perhatian pun kurang. Jadi ketika dipanggil, kita tanya jawabkan dengan orang tuanya, ya kadang-kadang ada rasa kurang nyambung. Jadi kayak mana kita mempakan disiplin positif kepada anak yang seperti ini? Itu Baik, sedikit. Ibu. Ya, terima kasih Bu Refni. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu. Untuk pertanyaan kedua boleh dari Ibu siapa yang ingin bertanya? Ibu Karlina atau Ibu Rahmi atau Ibu Rosmaneli? Boleh silakan Bu. Kita buka 1 sesi tanya jawab dulu lagi sebelum dijawab oleh narasumber kita. Ibu Yan Fitri. Atau mungkin bisa Bapak jawab dulu ya Pak untuk pertanyaan pertama, di mana pertanyaan tadi bagaimana cara kita menghadapi permasalahan ketika anak tersebut tidak tinggal dengan orang tuanya tapi kita melakukan pemanggilan terhadap orang tua. Kepada Bapak Mulyadi. Silahkan Pak. Terima kasih Bu Delvi dan Bu Refni. Untuk kasus ini sebenarnya ada 2 kegiatan yang harus kita laksanakan. Yang pertama adalah kita akan laksanakan anaknya dulu.
bagaimana kita akan memberikan penyelesaian dengan 5 posisi kontrol tadi kepada anak dan kepada kasusnya tadi. Misalnya dia berbuat begitu, kita start dengan segitiga restitusi dulu. Seperti apa yang akan kita bahas dengan anak, bagaimana solusinya. Contoh, dia kasusnya apa, Bu Delvi? Maksudnya apakah mencuri atau malas belajar atau gimana, Bu Delvi? Malas belajar, Pak Mul. Malas belajar. Nah, kalau anak malas belajar, tentunya kita dengan segitiga restitusi dulu. Yang pertama, kenapa anak bapak malas belajar, anak ibu malas belajar? Dia berikan alasannya. Begitu. Oh, memang kadang-kadang kita kalau ibu dulu waktu sekolah juga pernah malas belajar karena kesibukan ini itu. Nah, kita stabilkannya, kita samakan kondisinya dengan kondisi kita. Dia kenapa malas belajar? Kita stabilkan dulu kondisinya. Kalau sudah stabilkan, lalu kita tanya lagi, apakah dengan malas belajar itu nanti anak bapak bisa jadi anak ibu pintar? Tidak, tentu tidak jawabannya. Nah, tentu makanya pandai-pandai kita menyampaikan anak. Nah, ketika itu selesai itu, lalu kita buat yang berikutnya seperti apa? Jika anak bapak mau pintar, anak bapak mau, apa tindakannya? Itu segitu seperti itu. Itu terhadap anak. Kemudian terhadap orang tua juga kita berikan penyelesaian dengan cara seperti apa penyelesaian yang pernah dilaksanakan biasanya. Kalaupun dia tidak ada, siapa yang bisa datang? Paling tidak sampai langkah terakhir, Bu Delvi, mungkin yang pernah dilaksanakan orang adalah dengan visit home, datang ke rumah. Itu adalah langkah terakhir bagi seorang guru untuk menyelesaikan kasus anak. Kita datang ke rumahnya supaya kasusnya itu bisa, kalau sudah, jangan sampai berlarut. Karena kalau kita berlarut itu akan bisa jadi kadang-kadang merembet juga pada yang lain. Pertama, selesaikan di sekolah dulu dengan anak. Jika dengan anak enggak berhasil, tidak ada perubahannya, panggil orang tuanya ke sekolah dengan diskusi di sekolah. Jika enggak berhasil sekali, langkah terakhir adalah si guru atau kita coba datang ke rumah orang tuanya, apa sebenarnya kasus yang terjadi di rumah sehingga menyebabkan anak tidak bisa untuk rajin belajar ke sekolah. Mungkin itu berarti. Oke, terima kasih Pak Mul atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa kami amalkan. Ya. Baik, terima kasih Bapak Mulyadi Wilis dan Ibu Delvi. Bagaimana dengan Ibu Bapak yang lain? Ada yang ingin menambahkan pertanyaan untuk sesi yang kedua? Ibu Rosmaneli, silakan. Ibu Rosmaneli, silakan Bu. Baiklah, terima kasih Pak Mul sama Bu Refni atas waktunya. Seperti yang dijelaskan Pak Mul tadi tentang masalah yang dihadapi Bu Delvi, berarti jika kita ada masalah dengan anak, masalah anak baik pembelajarannya, baik tingkah lakunya ataupun yang lain, apakah kita menggunakan segitiga restitusi terlebih dahulu untuk mengambil keputusan selanjutnya? Langsung saja, Bu. Iya Pak. Ya. Langkah awal untuk menyelesaikan masalah adalah dengan segitiga restitusi tadi, Bu. Kita panggil anaknya, telusuri permasalahannya dengan langkah-langkah 3 tahapan tadi. Pertama, stabilkan, kemudian apakah identitas, kemudian juga tindak lanjutnya. Jika sudah demikian, mungkin sekali kita selesaikan tidak berhasil, ulang lagi segitiga restitusinya sampai 3 kali. Jika nggak bisa juga, lalu komunikasi dengan orang tua, sampai langkah terakhir adalah mendatangi rumah orang tuanya jika itu memungkinkan, supaya kasus-kasus anaknya, permasalahan anaknya bisa kita selesaikan. Itu, Bu. Oh, berarti kasus itu kita nggak perlu sampai ke atasan ya Pak ya? Berarti cukup kita menyelesaikan sendiri gitu Pak? Kalau selagi kita bisa menyelesaikan sebagai guru bidang studi, tentu kalau sudah ke rumah, tentu izin sekolah, Bu ya, artinya izin kepala sekolah. Artinya kalau sudah di luar, tidak lagi di area sekolah, kita pergi ke rumah, nanti terjadi apa-apa, sekolah minimal tahu, diizinkan. Kalau tidak izinkan, tentu kita sampai di situ saja, itu sudah menjadi permasalahan sekolah jadinya. Kalau seandainya orang sekolah mengizinkan, tentu ada program sekolah, paling tidak kalau ibu sendiri yang pergi, kalau sekolah mengizinkan, kita sudah punya kekuatan hukum. Jika terjadi sesuatu, misalnya tidak selesai, ada kasus lain yang terjadi. Sekolah kalau tidak tahu, tentu dia bisa lepas tangan. Tapi kalau sudah ada izin sekolah, kita bisa bekerjasama dengan sekolah untuk menyelesaikan itu, Bu. Oh
Iya ya Pak Mul. Makasih Pak Mul. Oke Bu. Sebenarnya nggak ada Bu Refni, kita lanjut dengan yang terakhir adalah refleksi. Baik Pak. Baik, langsung dilanjut aja Pak untuk kegiatan refleksi. Langsung Bapak pimpin. Saya scan lagi Pak Ibu. Saya di sini memakai link Jambot Pak Ibu. Sudah pernah yang memakai Jambot? Belum Pak. Bu Refni belum pernah pakai Jambot? Belum Pak. Di Rukun nggak pernah Jambot? Jambot kayak mana Pak? Baru denger ini bahasanya Pak. Sebentar. Saya ambil linknya sebentar. Nanti linknya saya sematkan di kolom chat, diklik link tersebut, nanti dia akan diarahkan ke Jambot. Atau Jambot itu yang pakai sticky note, udah pernah beref nih? Pernah tuh. Mungkin pernah Pak, cuma nggak disebut namanya linknya. Kalau pakai sistem Jambot itu Pak. Silakan saya sematkan di kolom chat. Ada 3 pertanyaan untuk refleksinya. Oh, kalau yang kayak gini pernah Pak, tapi nggak disebut nama ininya Jambot, Pak. Bu. Silakan diklik Pak Ibu. Baik Pak. Ya, Bu Delphi ada mau ditanyakan? Enggak ada Pak Mul. Silakan pakai link Jambot ini. Bisa kan cara pakainya Pak Ibu? Enggak mau keluar. Klik dulu linknya. Nanti diklik yang sticky note-nya. Yang mana Pak Mul? Linknya di kolom chat, Bu. Wah. Nanti kalau sudah masuk ke link Jambot, Bapak Ibu klik yang kayak lambang kertas sticky note. Diklik sticky note. Lalu nulisnya di sticky note. Enggak ketemu ya Pak Mul? Yang linknya sudah nampak Bu? Udah diklik. Dia larinya ke sini enggak ada tempat pengetikan itu. Saya searchkan dulu. Ada di sebelah kiri, Bu. Ada kertas. Nah, ada begitu, Bu. Ini yang diklik ini Bapak Ibu, yang ini. Yang lambang kertas ini, sticky note ini. Banyak kali. Ini sticky note nih. Klik ini, nanti ketik di sini, buat nama, jawaban singkat, lalu simpan. Dia contoh saya buat ya. Ya Allah, Bu. Coba lagi katanya. Nah, itu untuk menjawab kan Pak Mul? Nggak bisa terbuka Pak Mul. Ya. Yang lain nggak bisa buka juga? Sama Pak Mul. Mungkin belum Ya, pernah. Nggak bisa terbuka loh Pak Mul. Yang udah yang Bu apa bisa? Bu Rosmanili bisa?
Atau personal Buka bergabung tuh? lembarnya itu bisa, Pak. Berarti kita tulis satu-satu gitu, Pak. Nanti kita save gitu, Pak. Ya simpan ya. Oh, iya gitu ya. Iya. Baiknya ini, lambang sticky note ini, nanti buat di sini apa yang kita sampaikan, simpan, muncul di situ. Nah, baiknya kasih nama dulu Bu, ini bisa diedit. Klik titik 3 ini, diedit. Itu siapa tadi nih? Mantap nih siapa nih? Paling Refni lah tuh. Iya Bu Refni. Mama, pakai nama Mama. Pakai nama dulu Bu, kasih nama singkat, dulu simpan biar mudah nanti tahu siapa yang. Iya, saya lah nggak bisa nenek tuh Pak Mor. Belajar Bu. Oh, iya, Nah, berarti kayak ada gitu, pertanyaan. Ya nanti di klik panah ke kanan, ada pertanyaan kedua. Panah kanan. Yang mana, Bang? Ini yang di atas nih. Yang di atas ini nih. Nih. Frame berikutnya. Yang mana, Bang? Di atas frame berikutnya. Yang ada angka 2/3 tuh itu 1/3. Sebelahnya 2/3, 3/3. Iya. Nah. Apa yang Bapak Ibu pelajari sesi ini? Bapak Ibu, itu saja saja. Semoga dapat menambah ilmu Bapak Ibu tentang pembelajaran online. Ada sticky note segala macamnya, sehingga Bapak Ibu nanti menambah ilmunya untuk kegiatan-kegiatan daring. Terima kasih Bapak Ibu, waktunya sudah 1 jam lebih. Saya akhir saja untuk refleksi, ini simbolis saja nanti. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Refni selaku moderator. Bu Refni, silakan. Baik, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita pada malam hari ini sudah berlangsung dengan sangat penuh semangat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak Mulyadi Wilis yang telah memberikan materi dengan sangat lugas dan bisa menambah pengetahuan kepada kami semua. Dan terima kasih kami yang sangat kepada Bapak Ibu peserta kegiatan diseminasi budaya positif ini yang telah dengan semangat mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita tutup kegiatan ini, mari kita bersama-sama meminta kepada Bapak Suhada untuk memimpin doa. Kepada Bapak Suhada kami persilahkan. Atau kalau apa, hamdalah aja lah Bu. Baik, kita akhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta KKG. Kepada Bapak Mulyadi Wilis, jika ada yang ingin disampaikan silakan Pak. Oke, itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya, saling berbagi dan menambah ilmu untuk bersama. Semoga termotivasi untuk lebih belajar lagi dan apa yang belum kita ketahui banyak lagi ilmu yang kita dapatkan Bapak Ibu. Demikian saja Bapak Ibu, semoga nanti apa yang disampaikan ini dapat sedikit banyaknya menambah ilmu kita bersama. Terima kasih. Saya akhiri dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Ibu ya. Oke, terima kasih. Kita live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kan. Saya mau menjelaskan korban kecelakaan yang pada tadi. Maaf, Bapak siapanya ya Pak? Saudaranya Bapak. Korban atas nama Bu Ranti sudah meninggal ya Pak? Dan sudah dibawa pulang. Bapak CCTV. Pak, CCTV-nya lagi ada jadwal pemeliharaan Pak. Jadi tata rekamannya nggak ada Pak.